Бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini ya Selasa 7 Maret 2023 jam 18 malam. Ada pertanyaan dari salah satu teman kita yang bunyinya seperti ini. Assalamualaikum Mbah Wira. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kepekaan batin itu apa ya Mbah? Ya, saya mau tanya, kepekaan batin itu apa ya Mbah? Apakah kepekaan batin ini bisa membuka indera keenam? Nah, dari susunan kalimat pertanyaannya ini kita bisa simpulkan bahwa teman kita ini belum paham. Ya gak apa-apa, belum paham ya tanya, nanti akan Mbak Wira jelaskan kan gitu. Jadi kepekaan batin itu apa ya Mbah? Kepekaan batin itu adalah suatu kondisi di mana batin Anda itu peka terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Mbak Wira ulangi, apa itu kepekaan batin? Kepekaan batin adalah suatu kondisi di mana batin itu peka terhadap hal-hal yang sifatnya gaib. Apa saja hal-hal yang sifatnya gaib? Yaitu semua hal yang tidak terlihat atau tidak nampak oleh mata. Contoh masa depan. Masa depan itu gaib. Mulai dari yang dipakai yang buruk-buruk ya, nomor togel yang keluar. Contohnya, atau akan ada perang, akan ada bencana. Yang mengetahui hal-hal tersebut, maka bisa dibilang batinnya peka. Kepekaan batinnya jalan. Berapa banyak praktisi yang bisa mengetahui bencana sebelum terjadi? Contoh, tahun ini di akhir tahun akan ada gempa besar di Indonesia bagian timur. Ternyata benar di NTT waktu itu. Di akhir tahun ini akan ada bencana, akan ada pagebluk, akan ada penyakit yang melanda seluruh dunia sehingga ekonomi itu menjadi susah, ekonomi itu menjadi seret. Ternyata benar ada COVID waktu itu, COVID-19 kan akhir tahun ya, kemudian merembet masuk ke Indonesia awal tahun 2020. Jadi itulah yang disebut dengan kepekaan batin, mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib. Contohnya apa? Masa depan. Lah kita mungkin nggak punya kemampuan seperti itu. Mungkin kita mulai dari yang kecil-kecil dulu. Contohnya, kok aku nggak pingin ya lewat jalan ini. Ternyata bener di jalan itu ada kecelakaan, kemudian macet parah. Kalau itu di jalan tol, coba bayangin macet di jalan tol gimana mau putar baliknya. Kayak kemarin tuh di Jawa Tengah, ada kemacetan sampai berapa kilo itu kemarin tuh. Seharian penuh katanya macetnya itu. Nah kayak gitu. Nah dengan kepekaan batin kita tahu bahwa kok rasanya nggak enak ya mau lewat Pantura ya. Ternyata bener di daerah Jawa Tengah ada macet panjang. Atau kalau nggak gitu, contohnya seperti ini. Oh kok aku pengen ngecek dompet ya. Oh ternyata dompetnya ketinggalan. Nah di dompet itu ada STNK. Ternyata benar di tengah jalan ada pemeriksaan kendaraan. Mbak Ira pernah itu. Kok bawanya kok gelisah gitu. Padahal dompet itu ada di dalam jok. Cuman masalahnya di atas jok itu ada benda-benda piring, mangkok, gelas kaca kayak gitu yang berat banget. Nah ternyata benar ketika ada pemeriksaan yang nggak bisa diambil surat-surat yang ada dalam jok itu, karena di atas jok ada benda-benda yang sebegitu berat yang kalau itu dibongkar gitu ya, masang laginya itu butuh beberapa orang, minimal butuh 2 orang. Dan itu benar-benar pernah terjadi. Jadi itu kepekaan batin, gelisah rasanya. Atau mungkin seperti ini, kok aku gelisah ya, anakku jam segini belum pulang, coba aku jemput. Nah ternyata benar di sana anaknya nggak ada, di tujuan nggak ada tempat les atau di sekolah nggak ada. Ternyata anaknya main bolos. Nah kayak gitu, itu kepekaan batin. Jadi mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib atau tidak kelihatan mata. Contohnya masa depan. Lagi, kok aku pengen bawa mantel ya, berangkat jam 7 pagi berangkat kerja. Kok aku pengen bawa mantel ya, tapi hari ini cuaca cerah, langit juga cerah, kok aku pengen bawa mantel ya bawaannya. Ternyata benar, di hari itu nggak cuman kerja sampai jam 15. Ternyata di hari itu ada rapat mendadak, kemudian ditindaklanjuti dengan lembur, sehingga Anda harus pulang jam 21 malam. Lah, jam 21 malam itu hujan ternyata. Wah untung bawa mantel. Ternyata benar aku pulang larut malam. Yang mana larut malam itu ada hujan, contohnya seperti itu. Ini gaib karena belum kejadian. Nah, kepekaan batin untuk mengetahui hal-hal yang gaib itulah yang Anda tanyakan di sini. Kepekaan batin itu apa ya Mbah? Yaitu kepekaan batin ya dalam mengetahui hal-hal yang sifatnya gaib. Contoh lagi, kalau sebagai seorang dokter, ini darahnya rendah, kemudian ada demam. Wah ini harusnya
sakitnya bukan hanya darah rendah ini, karena ada demamnya. Kalau ada demam berarti ada infeksi, coba cek darah. Nah ternyata bener ada tipes misalnya, atau ada demam berdarah misalnya, kayak gitu. Itu kalau bagi dokter. Kemudian kalau dokter ini Mbak Wira nggak bisa ngasih banyak contoh ya, karena Mbak Wira bukan dokter ya. Contoh lain, klien kita kali ini tekanan darahnya rendah, tapi kok ada meriangnya, ada keringat dinginnya. Kemudian ketika cek bakteri bersih, cek virus bersih, tapi kok ada meriangnya. Jangan-jangan jantung, coba cek EKG. Nah, kayak gitu loh. Jadi ada firasat, ada alur batin, ada kepekaan batin untuk mengetahui sesuatu yang tidak kelihatan mata. Sakit jantung itu kan nggak kelihatan mata kalau nggak dicek pakai alat, ya. Terus contoh lagi, ini nyata ya. Jadi waktu itu Mbak Wira punya temen kerja di bea cukai. Nah batinnya dia tuh kayak nggak enak gitu loh. Kayak nggak enak, ya apa ini? Waktu itu ada kontainer mau dikirim ke luar negeri. Izinnya sih rokok gitu kan. Tapi kok batinnya kok nggak enak. Ternyata bener. Di dalam rokok itu, di tengah-tengah timbunan rokok itu ada BlackBerry yang diselundupkan waktu itu. Waktu itu BlackBerry masih mahal ya, masih booming-boomingnya BlackBerry. Ternyata ada handphone disembunyikan di situ. Nah kayak gitu kan, handphone disembunyikan di tengah-tengah kontainer kan nggak kelihatan mata. Berarti kepekaan batin untuk mengetahui hal yang gaib, hal yang nggak kelihatan mata, apa handphone yang disembunyikan. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui demit, melihat setan, melihat penampakan, bukan. Itu mah level remeh-temeh ya. Kalau kita udah bicara kepekaan batin, maka yang kita bicarakan adalah aplikasi dari kepekaan batin itu untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian contohnya lain ya, waktu itu Mbak Wira, kok hari ini kok nggak enak ya, mau bolos ya. Jadi waktu itu Lebaran, karena Lebaran kan ada halal bihalal di rumah salah satu pejabat. Mbak Wira juga ke sana, teman-teman sekantor semua ke sana. Diajaklah Mbak Wira naik mobil. Tapi kok nggak enak, batin Mbak Wira kok nggak enak, gelisah gitu. Ya udah berangkat duluan aja, nanti aku nyusul naik motor. Mbak Wira bilang kayak gitu. Nah bener, ketika Mbak Wira naik motor kan cepet ya, nggak kayak mobil ya. Mobil kan kejebak macet jadi lama dan sebagainya. Itu bener. Habis pulang ramah tamah Mbak Wira pulang kan naik motor. Bener-bener hanya selisih 1 menit dari Bupati datang. Jadi Bupati itu inspeksi ke daerah-daerah, ke lapangan. Kemudian Mbak Wira baru aja masuk gerbang, Bupati dari belakang nyampe lampu merah, mau ikut masuk ke gerbang karena kantor Mbak Wira itu dekat sama lampu merah. Mbak Wira masuk ke ruangan, Bupati masuk ke dalam kantor dinas. Ya kayak gitu contohnya. Lah teman-teman yang lain masih kejebak macet. Ada yang belum sampai tempat, ada yang mampir dulu ke tempat pejabat yang lain. Karena kan kalau satu mobil kan satu ikut, satu mampir kan semua harus mampir kayak gitu. Jadi itulah contoh kepekaan batin. Kok gelisah ya mau naik mobil ya, kenapa? Ya udah nanti aja naik motor. Ternyata benar ada inspeksi, akhirnya selamat. Teman-teman yang lain belum balik kantor, Mbak Wira sudah balik sendiri kayak gitu. Jadi itulah contoh kepekaan batin dalam dunia kerja. Contoh lagi kalau dalam pemeriksakan keuangan tuh contohnya kayak gini. Kok aku pengen banget buka dokumen yang ini ya gitu. Coba dibuka dokumen yang ini, dicek keuangannya, ternyata bener ada angka yang selisih kayak gitu. Nah ini contoh kepekaan batin, dan masih banyak lagi aplikasi kepekaan batin. Intinya sama ya, kepekaan batin itu adalah kemampuan batin dalam mengetahui sesuatu yang sifatnya gaib. Pertanyaan selanjutnya, apakah kepekaan batin itu bisa membuka indera keenam juga ya? Indera keenam itu ya kepekaan batin itu. Indera keenam itu kan mengetahui sesuatu yang nggak kelihatan, mengetahui sesuatu yang gaib, mengetahui sesuatu yang halus. Nah jadi indera keenam itu ya kepekaan batin itu. Jadi ilmu untuk membuka indera keenam namanya ilmu kepekaan batin gitu loh. Jadi ya sama, orang yang punya indera keenam disebut apa? Indigo misalnya ya. Indera keenamnya aktif misalnya ya. Nah, kenapa kok disebut seperti itu? Karena batinnya peka. Jadi ya kepekaan batin itu ya karena apa ya? Ya orang punya indera keenam yang aktif karena batinnya peka. Jadi kepekaan batin yang tinggi menyebabkan ya dia disebut sebagai punya indera keenam. Itu hanya lain bahasa saja atau sinonim saja ya. Nah, Mbah, bagaimana kalau saya ingin punya batin yang peka supaya saya bisa disebut oleh orang-orang saya punya indera keenam? Ada ilmunya ya. Ilmunya sudah Mbak Wira ijazahkan secara gratis di YouTube Mbak Wira. Judulnya Ijazahan Amalan Pelembut Batin. Itu udah bisa Anda tonton, Anda cek hari-hari istimewanya kapan,
bunyi mantra atau bunyi doanya seperti apa, tata cara puasanya seperti apa, udah ada, bisa Anda cek langsung, Anda lihat, Anda amalkan ya. Jadi Mbak Wira tuh nggak pernah pelit. Ilmu. Mbak Wira ketika menjawab suatu pertanyaan, ilmunya udah Mbak Wira sediakan ya. Ada di YouTube Mbak Wira, silahkan dicek, diamalkan ya. Ada puasanya. Mbak Wira dulu dalam puasa amalan pelembut batin tuh ngulang sampai 6 kali apa sampai 9 kali gitu. Jadi memang sekali gagal ngulang lagi, 2 kali gagal ngulang lagi, 3 kali gagal ngulang lagi, 4 kali gagal ngulang lagi, 5 kali gagal masih belum tajem ngulang lagi sampai yang ke-6. Lomba kok puasa sampai berkali-kali ya, memang seperti itu. Namanya orang belajar tuh kan enggak sekali belajar langsung bisa toh. Ada yang berkali-kali belajar tetap nggak bisa-bisa. Contohnya apa? Grammar, conversation, ya itu belajar bertahun-tahun nggak bisa-bisa itu. Nah, coba aja tenses. Kalau dalam bahasa Inggris kan tenses. Kalau dalam matematika misalnya integral, ya. Kemudian persamaan rumus gerak parabola, garis singgung, itu susah-susah semua itu. Kalau dalam kimia contohnya reaksi kimia. Contohnya kalau dalam fisika ya teori relativitas. Itu adalah teori-teori yang berkali-kali kita belajar nggak bisa-bisa. Nah sama amal pelembut batin pun juga demikian. Jadi jangan dikira kalau kita sudah puasa sekali langsung sakti. Enggak. Puasa ya berkali-kali. Bahkan seorang Mbak Wira, waktu itu saya langsung berguru ya kepada guru besar Padepokan Pencaksilat Basmalah waktu itu. Itu langsung berguru ke guru besarnya, itu ngulang 6 kali. Ya nggak apa-apa ya, diulang lagi, belum berhasil ya diulang lagi, belum berhasil ya diulang lagi sampai berhasil kayak gitu. Sama kayak orang belajar, ngerjakan matematika, ngerjakan kimia, suruh buat persamaan reaksi kimia, redoks ya, reduksi oksidasi misalnya. Sekali gagal nggak balance, ulangi, gagal lagi nggak balance, ulangi lagi, gagal lagi nggak balance, ulangi lagi sampai dia bisa, kan begitu. Ya itu menurut Mbak Wira ada suatu hal yang wajar ya. Jadi ketika kita belajar mengulang itu wajar. Jadi tidak kemudian kita belajar langsung auto sakti, belajar langsung auto hebat, belajar langsung auto bisa lihat hal yang gaib, menembus macam-macam. Enggak. Ya belajar mengulang-ulang gitu ya. Jadi ilmunya sudah ada, sudah Mbak Wira ijazahkan secara massal. Kalau Anda ingin ya tinggal dipelajari, tinggal dipuasain. Mbah saya itu nggak bisa kalau puasa karena pekerjaan saya fisik, tukang angkut-angkut misalnya. Ya silakan memahar kodam. Banyak kodam Mbak Wira yang punya tuah untuk kepekaan batin. Ya Anda tinggal latihan aja. Jadi afirmasikan pada kodam untuk membooster kepekaan batin Anda. Mau cakra jantung boleh, cakra ajna boleh. Kemudian banyak-banyak latihan untuk mengetahui hal yang sifatnya gaib. Contohnya plat nomor. Di depan ada motor yang menuju ke sini. Coba plat nomornya genap apa ganjil. Nah nanti bisikan batinnya apa? Genap misalnya, cek bener nggak genap. Atau ganjilnya, cek bener nggak ganjil. Hari ini gimana pimpinan akan datang ke kantor apa enggak, hari ini pimpinan akan ngecek ke kantor apa enggak, kayak itu contohnya. Atau hari ini apa, akan ada uang masuk apa enggak, dagangan juga demikian. Kalau pedagang ya hari ini gimana, apakah ada transaksi besar apa enggak, atau target 10 juta per hari terpenuhi apa enggak. Nah kayak gitu-gitu bisa kita latih dengan kodam kepekaan batin. Jadi kalau Anda mau puasa ya puasa ya, ilmunya sudah Mbak Wira bagikan di channelnya Mbak Wira. Tata cara bunyi mantranya, bagaimana cara menguasainya, wiridnya berapa kali sudah ada komplit semua Mbak Wira sertakan di situ. Kalau Anda nggak mau puasa ya mahar kodam tuah kepekaan batin. Mbah saya mahar nggak punya uang Mbah, ya puasa. Saya puasa lapar Mbah nggak kuat, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Kalau puasa nggak mau ya, mahar kodam nggak mau ya sudah Mbak Wira kan bilang apa lagi, kan udah nggak bisa bilang apa-apa kan kayak gitu ya. Jadi itulah teman-teman ya, untuk kepekaan batin dan indera keenam, semoga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan yang kurang jelas boleh tanyakan ya, ketik aja di kolom komentar. Terima kasih, selamat malam.